Halo semuanya, apa kabar? Aku Acil. Ya guys, apa kabar? Gue Leri. Om Gepeng sini ikutan perkenalan. Yalah, apaan sih? Om gak mau kenalan, males. Wah, aku di mana? Keren. Halo Sobat Belajar, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Senang sekali saya, Yudit Dwi Septiari ini dapat menyapa dan menemani Sobat Belajar semua pada podcast Ditjen, PAUD, Dikdas, dan Dikmen kali ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan bahwa seluruh tim yang terlibat dan tamu yang hadir pada acara kali ini telah melaksanakan tes usap antigen dan telah dinyatakan negatif COVID-19. Sobat Belajar, apakah kalian sudah tahu apa itu pelajar Pancasila? Sebagai pelajar Indonesia saat ini, diharapkan para pelajar memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, ada 6 ciri utama pelajar Pancasila loh, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, tema podcast kita kali ini adalah muda, kreatif, dan mandiri. Bersama saya telah hadir seorang konten kreator muda yang konon katanya sejak usia sekolah karena kekreativitasan yang dimilikinya mampu mengantarkannya memperoleh beberapa penghargaan dan prestasi. Langsung saja yuk kita sapa tamu kita hari ini, Nur Alif Ramadan. Halo, selamat pagi. Pagi Kak. Iya, apa kabar nih? Ini saya panggilnya apa ya enaknya? Biasa dipanggil Acil Kak. Oh Acil ya, Oke. Acil apa kabar? Baik Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sekarang sedang sibuk apa ini? Sibuk kuliah sih Kak. Udah semester? Udah semester 6. Semester 6, ambil jurusan apa? Jurusan periklanan, advertising. Advertising, Oke. Ini kayaknya sesuai hobi ya kuliahnya ya. Jadi, Sobat Belajar, Acil ini merupakan dalang di balik konten kreator yang dihasilkannya, yaitu Dalang Pelo. Ini, jadi gimana nih Acil? Boleh cerita dulu nggak nih, gimana dulu sejarahnya, latar belakangnya, gimana sampai tercipta nih Dalang Pelo ini? Awalnya tercipta Dalang Pelo itu karena sesuatu yang iseng aja sih Kak. Okay. Jadi awalnya pas di sekolah di SMK itu jurusan aku animasi, dan di situ emang aku udah suka gambar dari awal masih kecil gitu, belajar gambar, kemudian dimasukin sekolah khusus animasi dan kemudian suka dengan bidang itu. Akhirnya iseng deh bikin story pendek gitu. Awalnya cuman buat tugas sekolah atau buat latihan-latihan buat ujiannya nanti. Cuman karena beberapa menumpuk, terus di situ mulai ada sosial media gitu kan. Aku mulai bikin sosial media dan akhirnya kenapa nggak ditaruh aja ya gitu. Nyoba deh ditaruh, iseng aja cuma naruh gitu. Harapan yang aku inginkan cuma pengen dilihat sama teman-teman dekat aja di sosial media. Terus beberapa minggu kemudian ada 1-2 orang gitu yang mulai nge-follow, ya. Terus kayak wah ini siapa gitu. Dan mereka tuh nunggu ada yang baru, video baru dari aku gitu. Nah dari situ kayak ada wah ternyata ada orang yang menyukai karya aku ini gitu. Akhirnya aku terusin sampai akhirnya aku punya jadwal update-nya sendiri. Terus bikin beberapa karakter tambahan. Awalnya itu cuman si Acil, malah awalnya Acil doang. Terus kemudian namanya dulu Acil. Iya. Aku dipanggil Acil tuh pas SMK. Oh gitu. Iya, Oke. Nah jadi nama beken ya sekarang ya. Sebelum SMK itu malah dipanggilnya Rama. Oh oke. Iya. Nur Alif Ramadan ya kan, Rama. Mungkin karena orangnya kecil kali ya di kelas dipanggilnya Acil gitu. Dan dari situ aku juga ngasih karakter aku itu si Acil karena dari nama aku sendiri waktu itu. Jadi menceritakan keseharian aku di sekolah. Waktu itu. Nah habis itu bikinlah beberapa karakter lagi, si Leri, Om Gepeng, Monyet Kane sampai sekarang gitu. Oke. Terus tapi kenapa akhirnya jadi yang sekarang kan Dalang Pelo nih? Kenapa pilih nama Dalang Pelo nih? Inspirasinya sih sederhana banget ya, kalau misalnya dari Gombrong ini karena pakaian sekolah aku gede-gede gitu kan, kegombrongan. Badannya kecil gitu ya. Jadi gombrong. Terus kemudian
mulai diseriusin dari semenjak banyaknya followers gitu, mau ngubah nama gitu, mau lebih serius. Akhirnya terpikirlah Dalang Pelo gitu, dalang yang pelo gitu. Pelo itu kalau dalam artian aku aneh. Jadi ada seorang dalang yang memainkan beberapa peran dan dalang itu aneh gitu. Jadi artinya dalang itu aku memerankan 4 karakter di animasi Dalang Pelo dan suka membuat cerita-cerita yang aneh gitu. Boleh dicoba disapa nih sobat-sobat belajar yang ada di rumah, disapa dengan suara khasnya Dalang Pelo nih. Suara si Acil ya? Si Acil boleh. Halo semuanya, apa kabar? Aku Acil. Cuman satu itu aja apa ada lagi sih karakter? Ada 4. Ada 4. Boleh 4-4-nya disapa dengan coba bedanya apa gitu. Ini tadi Acil ya. Boleh. Yang kedua siapa nih? Terus ada Larry. Ya guys, apa kabar? Gue Larry. Kayak gitu. Lebih cool ya si Larry. Lebih cool dia, orang yang kalem. Kemudian ada Om Gepeng, karakternya itu bawa bapak, dia galak. Dia diajak sama si Acil ceritanya ke podcast. Om Gepeng sini ikutan perkenalan. Iyalah, apaan sih? Om gak mau kenalan, males. Iya. Udah terakhir si monyet Kane. Wah, aku di mana? Keren. Keren banget. Ini kalau yang di baju Acil nih, Acil ya? Iya, ini Acil ya. Acil. Nah, ini kan tadi suaranya aja beda-beda ya gitu ya. Nah, proses pembuatannya ini Acil semuanya kerjain sendiri, mulai dari gambar, dubbing, isi suara, sampai finishingnya itu Acil semua yang kerjain atau gimana nih? Karena waktu itu nggak sengaja terbentuk gitu, dan itu emang nggak direncanain mau bikin sebuah animasi, ada timnya gitu, nggak ada. Jadi ya sendiri waktu itu. Jadi gambar sendiri. Iya, dari ngisi suara, bikin naskah dulu, bikin naskah, ngisi suara, bikin sketsa animasinya, bikin animasi, bikin storyboard, abis itu bikin background, animasi, sampai proses finishing itu semua sendiri. Sampai di medsos gitu ya publikasinya. Iya, publikasi. Kan dulu nih mulainya kan dari zaman sekolah kan ya. Jadi kan dulu sambil ngerjain bikin Dalang Pelo sambil sekolah. Gimana sih dulu strateginya buat bagi waktu nih? Pasti kan susah ya. Harus belajar, harus bikin konten gitu, gimana? Boleh dibagi nggak? Kalau pembagian waktu pas zaman SMK ya, pas zaman sekolah SMK itu masih dibilang mudah sih, karena aku tuh waktu itu kehidupannya berfokus sama ya belajar di SMK sama udah sisanya main gitu. Dan sedangkan aku di sela-sela main itu aku gunain buat bikin konten gitu. Di jam istirahat, di jam kosong, biasanya kan ada jam kosong gitu. Dan di sekolah SMK kan biasanya ada labnya, khusus animasi atau yang ada komputernya. Dan di situ aku gunain buat bikin animasi gitu. Dari situ aku ngebagi waktu. Tapi buat membagi waktu di masa aku yang sekarang itu beda gitu. Jauh lebih sulit lah bisa dibilang. Karena kehidupan aku dibagi-bagi lagi ya. Ada misalnya main sama temen, kuliah, tugas. Dan ngebagi waktu itu cukup rumit ya. Jadi benar-benar ada jadwalnya sendiri, kayak Senin sampai Rabu itu bikin animasi, terus ada jadwal meetingnya juga sama tim malamnya gitu. Habis itu jadwal mainnya ya Sabtu Minggu gitu. Dan itu harus diatur dan agar sesuai dengan apa yang diatur di jadwal itu kita targetin nih di minggu ini harus selesai yang mana gitu, tugas yang mana harus selesai gitu. Jadi udah terplan gitu ya, tersusun. Udah ada tersusun, udah jadwalnya nih udah pasti gitu ya. Tapi ada nggak sih kendala atau kesulitan dulu dari awal pembuatan gitu ya, sampai sekarang nih kan Acil udah banyak orang nih yang kenal Acil gitu ya. Apa sih ada kendala atau kesulitan yang pernah dihadapi gitu nggak? Kesulitan mungkin lebih ke mencari ide cerita sih. Iya, karena seiring berjalan waktu itu aku kan makin beranjak dewasa juga ya. Sedangkan kalau ide-ide itu menurut aku tuh fresh banget pas waktu masih sekolah gitu. Waktu sekolah itu fresh banget. Makanya pas setelah lulus SMK itu
aku nggak kuliah, belum nggak langsung kuliah. Ini dulu Jadi ya. libur setahun gitu waktu itu. Nah, habis itu fokus ke Dalang Pelo bikin animasinya, tapi lama-lama kok jadi sulit nyari cerita gitu. Apa yang kurang gitu sebenarnya? Oh ternyata aku kurang keluar main sama teman-teman. Oke. Nah, jadi akhirnya aku putuskan buat kuliah gitu. Kuliah bisa dapat teman baru dan sebenarnya cerita konten-konten aku tuh bisa berdasarkan dari keseharian yang aku alami bersama teman-teman aku. Terus hal-hal yang nggak sengaja terjadi di kehidupan aku kalau lagi main atau lagi pergi jalan-jalan gitu. Terus kan ini lebih ke komedi kan ya, genre-nya nih. Kenapa lebih ngambil komedi nih, bukan ngambil politik misalkan gitu? Atau memang karakter Acil ini emang komedi gitu, banyak bercanda gitu? Iya, dari awal emang udah kelihatan sih karakternya lucu, ngeselin gitu. Emang suka dengan komedi dan menurut aku tuh orang-orang di sekitar aku, di orang-orang di Indonesia tuh suka banget sama hal yang komedi. Sebenarnya ada 3 kalau nggak salah, ada komedi, ada tentang percintaan dan tentang action gitu. Dan sekarang aku mulai coba komedi bercampur dengan action juga. Gitu Jadi ya. makanya ada bertarung-bertarungnya. Tapi tetap ada komedinya Ada lucunya juga, gitu ya. gitu. Jadi biar lebih seger gitu ya, nggak bosan kalau Iya. komedi kan gitu. Sekarang ini Acil udah jumlah pengikut di medsosnya berapa nih? Ada apa ininya? Instagram Instagram di 3,4 kalau nggak salah. 3,4 Terus juta. kalau di YouTube-nya 3 juta juga. 3 juta juga. Tapi dari awal Instagram dulu. Instagram ininya. dulu. Sudah berapa tahun berarti? 3 untuk meraih 3,4 juta ini. 3 tahun sih waktu itu. 3 tahun Sekarang ya. udah tahun kelima. Tahun kelima Dalang Pelo ini. Oke. Acil biasanya cari ide gitu ya di lingkungan sekitar gitu. Pernah nggak sih ngerasa putus asa atau bosen gitu? Kayaknya bikin ginian mulu nih gitu. Pernah nggak sih ngerasa, aduh apa nggak usah bikin aja ya? Apa gimana gitu? Pernah berpikir begitu, cuman ya balik lagi karena ini udah aku buat dari awal dan sebenarnya aku lebih mikir ke teman-teman aku yang udah bersangkutan ngebantu aku waktu itu gitu, proses-proses yang udah aku alami. Terus Dalang Pelo ini udah ngasih aku penghasilan yang bisa ngebantu orang tua aku juga gitu. Alhamdulillah ya. Ya jadi kalau misalnya berhenti di satu titik kayak gak mungkin lah, jangan gitu. Akhirnya dengan dari situ aku coba sharing ke teman-teman aku gitu, teman-teman sesama konten kreator waktu itu. Gimana sih kalian ngembangin IP kalian gitu, karakter kalian tuh gimana sih gitu. Akhirnya coba dikasih penjelasan sama mereka gitu. Jadi kita harus terus mengembangkan dari segi cerita, terus kontennya diperbanyak. Jadi itu nggak sekedar animasi aja gitu, bisa dibikin lebih banyak lagi, bisa komik di Instagram bisa diubah jadi komik juga gitu. Sebenarnya luas sebenarnya. Jadi akhirnya pas dapat obrolan itu, aku jadi mikir industri IP ini tuh luas banget kan, bisa dijadiin merchandise mungkin. Iya benar ya. Nah akhirnya aku putuskan buat terusin aja deh gitu. Ya pada intinya sempat mikir kayak gitu. Jadi terus belajar ya. Terus belajar. Jadi dari pengalaman orang juga Acil bisa dapat banyak pengalaman gitu Iya. ya, informasi Iya, gitu benar. ya. Tadi suara Acil kan namanya dulu masih sekolah, sekarang kan beranjak dewasa nih pasti ada perubahan suara ya. Ada nggak sih tips and trick nih buat tetap menjaga suaranya biar si Acil yang di Dalang Pelo ini karakter suaranya nggak berubah gitu? Iya ya, benar juga ya. Nggak kepikiran ya? Atau masih ngerasa sama aja gitu? Ada beberapa followers yang bilang kalau suaranya beda gitu sama yang dulu, beda sedikit doang gitu. Cuma karena pembawaan dari segi nada dan karakteristik aku ke Acil itu masih sama, jadi rasanya nggak beda jauh gitu. Nah itu juga jadi pelajaran buat seorang pengisi suara gitu kan. Jadi harus bisa mendalami karakter yang dia peranin gitu. Misalnya aku yang
berperan menjadi si Acil, ya udah aku harus ceria, harus usil orangnya gitu. Terus menjadi karakter Larry harus kayak cuek, pendiam, cool gitu. Terus jadi Om Gepeng harus membayangkan diri itu seperti bawa bapak gitu. Maka akan dapat nada-nada suaranya yang tepat gitu. Ini kan udah ada 4 nih sekarang karakternya ya. 4 atau 5 ya? Berarti 4 ya. Ada rencana nggak sih mau tambah karakter baru nih yang mungkin berbeda nih dari 4 karakter lainnya? Aku lebih coba nambahin karakter yang itunya, antagonisnya yang jahat. Oke, karena yang lainnya baik-baik semua ya. Iya. Jadi harus ada konflik nih. Jadi kan udah kalau nggak salah 3 tahun berjalan itu kehidupannya masih normal aja kan, si Acil, Larry, Om Gepeng sama, karena itu cuman ada masalah-masalah kecil. Nah, gue pengen ada beberapa penjahat yang datang ngeganggu mereka berempat gitu. Yang biasanya masalah ada di mereka berempat, tapi masalah dari luar nyerang mereka berempat gitu. Gimana ceritanya? Oke, karena tadi mau ada actionnya lagi sekarang gitu ya. Gitu. Nah itu juga sebuah resep di mana orang kalau misalnya ada masa bosennya kan, jadi kita kasih hal yang baru gitu supaya mereka penasaran gitu. Kalian terus tekunin hal itu, selama itu hal yang positif, kalian coba asah terus gitu, latih terus. Karena buat aku sendiri, misalnya aku kan suka gambar gitu dan sekarang bisa ngebuat animasi dalam pelok karena aku suka melatih hal itu gitu. Aku suka melatih gambar aku dari kecil karena aku juga waktu kecil juga gambarnya nggak bagus-bagus banget gitu, masih jelek gitu. Jadi apapun hobi kalian, apapun yang kalian suka itu kalian kerjain konsisten. Konsisten adalah kuncinya, kunci untuk mencapai sebuah hal yang kalian harapkan di kemudian hari. Karena bisa dilihat dari aku juga, ketika konsisten itu merubah segalanya buat di hidup aku gitu. Aku konsisten ngebuat animasi di Dalang Pelok selama 3 tahun itu setiap minggu sendirian gitu. Itu konsisten yang sangat serius banget dan akhirnya membuahkan hasil gitu. Menurut aku apapun yang kalian kejar dengan sepenuh hati itu nggak bakal sia-sia.